Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, dan juga tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Ibu Rahmi Nur Sofa dan juga Bapak Yanto. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas akhir kami mengenai pengembangan sistem pada kosan. Nah, yang mana anggota kelompok kami ada yang pertama ada Gary Nugraha dengan anggaran 21700 dan yang kedua ada saya sendiri sebagai moderator Yoga Sadi Putra Mustafa dengan NPM 217006057 dan yang terakhir ada Julja Ledera Arifin dengan NPM 217006063. Nah, untuk pertama pendahuluan, pengembangan sistem pada kosan adalah suatu langkah yang strategis untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi para penghuni kosan. Sistem yang baik dapat membantu pengelolaan kosan dalam mengelola data, mempermudah proses administrasi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi bagi para penghuni. Nah, hal ini meliputi pilihan perangkat lunak ataupun aplikasi yang dapat digunakan, penggunaan teknologi tertentu seperti sistem manajemen properti atau property management system, sistem pembayaran online, atau sistem keamanan yang lebih canggih. Nah, selama proses pengembangan sistem, penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait seperti pihak-pihak pengelola, staf operasional, bahkan dari penghuni kosan sendiri. Untuk apa? Untuk benar-benar bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu. Dengan adanya ketiga pihak tersebut. Nah, dengan adanya rencana pengembangan sistem yang baik, diharapkan pengelola kosan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menggunakan layanan yang lebih baik, meningkatkan kepuasan penghuni, serta mengoptimalkan pengelolaan data dan administrasi. Nah, untuk selanjutnya akan ada pembahasan tentang masalah dari sistem kosan. Nah, yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Gary Nugraha kepadanya di sila. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan pembahasan. Salah satu permasalahan umum yang sering dihadapi adalah manajemen data dan administrasi yang tidak efisien. Pengelola kosan seringkali mengalami kesulitan kontrak dan informasi penting lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan kehilangan data, keterlambatan dalam pelayanan. Selain itu, permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dan aksesibilitas informasi. Penghuni kosan seringkali kesulitan mendapatkan informasi terkait tagihan, fasilitas kosan, atau komunikasi dengan pengelola tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan penghuni dan mengganggu kenyamanan mereka. Oke. Yang selanjutnya itu ASIS pada perencanaan pengembangan sistem pada kosan. Yang satu, penerimaan penghuni baru. Poin pertama, penghuni baru datang ke kosan dan mengisi formulir pendaftaran secara manual. Yang kedua, data pendaftaran penghuni baru diinput secara manual ke dalam buku atau spreadsheet. Yang ketiga, informasi tagihan dan pembayaran juga dicatat secara manual. Yang keempat, kontrak penghuni disusun secara manual, disimpan dalam bentuk fisik. Yang kelima, penghuni baru diberikan kunci kamar dan informasi penting lainnya. Yang kedua yaitu manajemen data penghuni. Yang poin pertama, data penghuni disimpan dalam buku atau spreadsheet. Yang kedua, informasi mengenai tagihan, pembayaran, dan histori penghuni juga dicatat secara manual. Yang ketiga, dapat perubahan informasi terhadap penghuni. Yang keempat,
Proses pencarian data penghuni yang spesifik membutuhkan waktu dan upaya yang cukup juga. Dan untuk selanjutnya, yang ketiga, pelayanan penghuni. Penghuni menghadap pengelola kosan secara langsung, mengajukan permintaan atau melaporkan masalah. Komunikasi pengelola kosan juga dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Yang selanjutnya, pengelola mencatat permintaan masalah yang dilaporkan secara manual. Respon terhadap permintaan atau masalah penghuni mengalami keterlambatan dan kurang efektif. Yang keempat, yaitu manajemen keuangan. Proses penghitungan tagihan pembayaran dilakukan secara manual. Tagihan diberikan kepada penghuni secara manual atau melalui cetakan fisik. Yang ketiga, pembayaran penghuni diterima dalam bentuk tunai atau transfer bank. Yang keempat, pengelola harus melakukan pencatatan manual untuk mencatat pembayaran yang diterima dan memastikan keakuratan data keuangan. Proses ASIS di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kosan ini masih mengandalkan proses manual dalam pengelolaan data penghuni, pelayanan, dan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan potensi kesalahan, keterlambatan, dan kurangnya efisiensi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan termotorisasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pelayanan yang akan lebih baik lagi bagi para penghuni kosan. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Gary Nugraha yang telah menjelaskan pembahasan dari sistem proses ASIS. Dilanjut dengan proses studi peta rencana pengembangan sistem pada kosan yang akan dijelaskan oleh Jules Zalander Arifin. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan poin-poin selanjutnya dalam pembahasan pada rencana pengembangan sistem pada kosan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses studi pada rencana pengembangan sistem kosan. Proses studi pada rencana pengembangan sistem pada kosan. Yang pertama ialah penerimaan penghuni baru, yang dimana penghuni baru dapat mendaftar secara online melalui aplikasi yang telah dibuat oleh kosan tersebut. Yang keduanya data pendaftaran penghuni yang dapat diinput secara otomatis, yang tersimpan dalam sistem tersebut. Yang ketiganya informasi tagihan dan pembayaran juga yang telah diatur pada sistem tersebut. Yang keempatnya, kontrak penghuni dapat dibuat dan dikelola melalui sistem tersebut. Yang kelimanya ialah penghuni baru akan diberikan akses ke sistem untuk mengakses informasi penting dan instruksi lebih lanjut setelah menetap di kosan tersebut. Yang keduanya ialah manajemen data penghuni, yang di mana data penghuni ini disimpan di dalam database secara user-friendly. Yang keduanya informasi penghuni, termasuk tagihan, pembayaran, dan histori penghuni tersedia dalam sistem tersebut. Yang ketiganya ialah pengelola dapat melakukan update data penghuni secara online ketika ada perubahan informasi pada sistem. Sistem yang terakhir ialah sistem memberikan notifikasi otomatis untuk pengelola ketika ada tagihan yang jatuh tempo atau masalah dengan data penghuni. Yang ketiganya ialah pelayanan penghuni. Penghuni dapat mengajukan permintaan atau melaporkan masalah melalui platform online atau aplikasi atau sistem yang telah dibuat oleh kosan tersebut. Yang keduanya ialah komunikasi antara penghuni dan pengelola dapat dilakukan melalui sistem tersebut. Yang ketiganya ialah pengelola dapat mencatat dan menindaklanjuti permintaan atau masalah penghuni dengan lebih efisien. Yang keempatnya ialah penghuni dapat melacak status permintaan mereka dan mendapatkan respon yang cepat dan terkoordinasi melalui sistem yang telah dibuat oleh kosan tersebut. Yang keempatnya ialah manajemen keuangan. Yang pertama, di dalam manajemen keuangan tersebut ialah proses perhitungan tagihan dan pembayaran dilakukan secara otomatis berdasarkan data yang telah tersimpan di dalam sistem. Yang keduanya ialah tagihan dapat dikirimkan kepada penghuni secara elektronik melalui email atau notifikasi dalam sistem. Yang ketiganya ialah penghuni dapat melakukan pembayaran secara online melalui berbagai metode pembayaran yang telah disediakan. Yang terakhir ialah sistem secara otomatis mencatat dan memproses pembayaran yang terima, mengirimkan notifikasi kepada penghuni tentang pembayaran yang berhasil. Perlu diingat di dalam proses studi ini,
menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan kosan dengan menggunakan sistem yang terotomatisasi. Hal ini memberikan manfaat dalam efisiensi, kecepatan, akurasi, dan kenyamanan dalam pelayanan kepada penghuni. Dengan adanya sistem pada kosan ini, pengelola dapat dengan mudah mengelola data penghuni, melakukan pelayanan yang lebih baik, dan memantau keuangan dengan lebih efektif. Yang poin D di dalam pembahasan ini ialah metode pengembangan bisnis. Metode pengembangan bisnis di sini kita menggunakan metode prototyping yang dimana ada 5 poin dalam metode ini. Yang pertama ialah pengumpulan kebutuhan, di mana tim pengembang akan mengumpulan kebutuhan kepada yang secara langsung berinteraksi kepada pemilik kosan. Yang keduanya desain prototype, yang dimana desain tersebut telah teridentifikasi melalui pengumpulan kebutuhan tersebut. Yang ketiganya ialah pembuatan prototype yang berdasarkan desain yang telah dirancang oleh tim pengembang. Yang keempatnya ialah uji prototype yang akan diperlihatkan kepada pengguna untuk diuji dan dievaluasi. Yang kelimanya ialah revisi dan pengembangan yang diambil berdasarkan umpan balik pengguna. Tim pengembang akan melakukan revisi dan perbaikan pada prototype sistem yang telah dibuat tersebut. Perlu diingat, metode prototyping memungkinkan pemilik kosan dan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan sistem, memastikan sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang poin E yaitu hasil pengembangan sistem, yang dimana hasil pengembangan sistem ini adalah implementasi sistem yang telah dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengelola kosan. Yang dimana ada 4 poin. Yang pertama ialah automatisasi proses pengolahan kosan. Yang keduanya peningkatan akurasi dan kecepatan dalam pengolahan data. Yang ketiganya peningkatan pengalaman pengguna. Yang keempatnya peningkatan efisiensi dan produktivitas. Mungkin sekian yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Oke, baik. Terima kasih kepada Yulja Aladera Arifin yang telah menyampaikan beberapa penjelasan mengenai sistem kosan ini. Nah, untuk selanjutnya penutup ada sebuah kesimpulan. Penting untuk memahami bahwa proses ini merupakan langkah awal dalam menciptakan sistem yang efektif dan efisien untuk mengelola kosan. Nah, dengan menggunakan metode yang telah disusun dan dengan dikumpulkannya tim pengembang dapat memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan para pengguna. Nah, diharapkan juga bahwa pengembangan sistem pada kosan akan memberikan manfaat yang signifikan seperti peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan data yang lebih baik, dan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan memperhatikan aspek-aspek penting dalam pengembangan sistem. Diharapkan juga sistem yang dibangun ini dapat menjadi aset yang berharga dalam pengelolaan kosan dan memberikan kepuasan kepada. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang pengelolaan sistem kosan, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam penulisan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.